pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan kita ikuti doanya. Siap, berdoa mulai. Beri salam kepada guru kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, membaca dari ada Ibu. Selanjutnya ada maksudnya Ibu. Selanjutnya pilihan hati Ibu. Selanjutnya embifali. Selanjutnya indikator ibu kami. Selanjutnya Putri Rahayu. Dan yang terakhir Rizky. Ya, semua ya ini. Baik. Nanti belajar lebih semangat. Jadi semangat dulu. Dan apa? Bagaimana semangat? Pengertian dari geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat melakukan sebagai memanfaatkan kondisi lingkungan dalam negara mewujudkan tujuan politik. Baik Kak Feni, coba bantu Ibu untuk membaca pengertian dari geostrategi. Silakan maju ke depan. Baik, Bu. Pengertian geostrategi. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan ya dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Terima kasih Kak Feni. Nah, selanjutnya adalah pengertian geostrategi Indonesia. Jadi, geostrategi Indonesia ini merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Selain itu, geostrategi Indonesia sendiri memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan juga sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan juga keamanan. Jadi anak-Bu, geostrategi Indonesia sendiri merupakan strategi yang digunakan bangsa Indonesia untuk menentukan baik kebijakan, tujuan, atau sarana dalam tujuan nasional bangsa Indonesia. Di mana geostrategi sendiri bukan hanya geopolitik, melainkan kepentingan yang digunakan untuk mencapai suatu kesejahteraan
Tujuan geostrategik Indonesia. Nah, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial budaya maupun aspek-aspek lainnya itu merupakan tujuan pertama dari geostrategik. Yang kedua adalah sebagai menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia. Tugas pokok tersebut yakni yang pertama menegakkan dan untuk anak-anak ibu sekalian, kalian dapat menerapkan suatu geostrategi Indonesia yang pertama di lingkungan sekolah. Dengan apa? Dengan menjaga ketertiban sekolah, tidak melanggar, dan masih banyak lainnya. Baik, selanjutnya adalah terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Jika anak-anak ibu sekalian menjaga ketertiban, menjaga keamanan di sekolah, otomatis anak-anak itu akan merasa kesejahteraan dan makmur. Yang ketiga adalah terselenggaranya ketahanan dan keamanan dan terwujudnya keadilan hukum dan sosial dan kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Selanjutnya adalah pengertian dari ketahanan nasional. Kalau maju untuk membacakannya, silakan angkat tangan. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Jangan suka menunjuk si teman ya. Aja. Ayo, aja. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki arti sebagai kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional juga mengandung makna keutuhan akan semua potensi baik fisik maupun sosial di berbagai macam bidang. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional secara konseptual. Ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh satu, kekuatan yang ada dalam suatu bangsa dan negara untuk mempertahankan hidupnya. Dua, kekuatan yang dimiliki oleh suatu bangsa dan negara untuk menghadapi berbagai ancaman dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar. Yang ketiga, ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya meskipun terjadi perubahan potensi yang ada. Terima kasih ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah ketahanan nasional sebagai kondisi ditinjau dari segi sifatnya. Sebenarnya, konsepsi ketahanan nasional bersifat objektif dan umum. Oleh karenanya dapat diterapkan di negara manapun juga dalam berbagai bidang. Namun, karena situasi dan kondisi negara berbeda-beda, maka wujud ketahanan nasional pun akan berbeda pula. Jadi di sini ketahanan nasional itu adalah seperti kondisi ataupun upaya supaya suatu negara memiliki ketahanan baik itu dari sisi fisik maupun non fisik. Di mana di setiap negara memiliki ketahanan sosial yang berbeda-beda. Negara Indonesia berbeda dengan ketahanan sosial yang ada di negara Malaysia ataupun negara lainnya. Selanjutnya adalah aspek ketahanan nasional. Yang pertama adalah aspek ideologi, di mana aspek ideologi ini menentukan landasan, nilai dan prinsip yang menjadi fondasi bagi kesatuan dan keutuhan negara, seperti Pancasila Indonesia. Jadi, aspek ketahanan sosial ideologi di Indonesia adalah Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Yang kedua adalah aspek politik, di mana aspek politik ini melibatkan stabilitas politik, baik itu tata kelola pemerintahan yang efektif atau kebijakan baru yang memperkuat kedaulatan dan kepentingan nasional. Yang ketiga ada aspek sosial dan budaya, di mana aspek ini adalah menjaga keharmonisan dan keberagaman masyarakat serta menguatkan identitas nasional dan kebangsaan. Jadi anak-anak itu harus saling menghargai ya budaya ataupun suku
Wah, jadi dari penjelasan di sini anak ibu ternyata ketahanan nasional itu tidak hanya sebatas kekuatan kita saja, tetapi bagian dalam dari ideologi kita, sosial budaya, dan juga aspek-aspek yang ada dalam pemerintahan itu merupakan ketahanan nasional. Di mana kita juga harus menjaga dan menerapkan ketahanan nasional itu bermula dari diri kita sendiri. Jangan mencintai tanah air atau lain sebagainya. Selanjutnya adalah sifat ketahanan nasional, di mana sifat-sifat ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menunggal. Yang kedua, malas ke dalam. Yang ketiga, kewibawaan. Yang keempat, berubah menurut waktu. Yang kelima, tidak menghindarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak tergantung pada pihak yang lain. Nah, setelah itu jelaskan, apakah anak-anak sekalian ingin bertanya? Saya ibu. Jadi apa yang ingin tanyakan? Pada sifat ketahanan nasional kan yang pertama ada manunggal ibu. Apa ya yang dimaksud dengan manunggal? Bagus nih, pertanyaan yang bagus. Jadi, manunggal itu sendiri adalah di mana ketahanan nasional itu harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya satu individu, melainkan semua masyarakat. Aspek yang ada di negara tersebut harus melakukan ketahanan nasional. Seperti yang dijelaskan tadi, karena ketahanan nasional itu tidak hanya aspek secara fisik, baik itu militer, tetapi juga berupa ideologi dan nasionalisme. Apakah ini sudah paham yang dijelaskan? Sudah ibu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi anak-anak sekalian? Pak Putri lagi ya? Ayo Putri. Kalau mawas ke dalam itu apa ibu? Dan anak-anak sekalian, mawas ke dalam bahwasanya ketahanan nasional itu sendiri harus kita tanamkan dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita, karena ketahanan nasional itu juga menjadi aspek penting sebagai kita warga negara Indonesia yang baik dan juga cinta tanah air. Nah, itu tadi ya penjelasan dari beberapa sifat ketahanan nasional. Jadi, demikian pembelajaran kita kali ini. Apabila terdapat kekurangan, ibu mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kali ini kita bahas dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu sekalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mohon selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ipa, silakan pilih soalnya. Sebelum kita pulang, adalah kita berang. Selamat dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa Beri salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu, silakan jalan. Baik anak ibu, silakan pulang ke rumah masing-masing ya. Dan salam ke orang tua ibu. Ya ibu. Pulang ibu, assalamualaikum. Dadah ibu.